Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Ketemu lagi dengan ibu dalam pembelajaran daring kali ini. Materi kita pembelajaran daring hari ini ialah daur hidup hewan. Welcome to my class. Di lingkungan sekitar kita sering menemukan hewan-hewan seperti kucing, kecoa, kupu-kupu, bahkan jentik nyamuk. Nah, hewan-hewan di sekitar kita tersebut memiliki tahap hidupnya masing-masing. Tahapan hidup nyamuk berbeda dengan tahapan hidup ayam. Begitu pula dengan hewan lainnya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup sejak lahir sampai dewasa disebut daur hidup atau siklus hidup. Hewan yang mengalami perubahan bentuk di dalam daur hidupnya disebut metamorfosis. Sebaliknya, hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk selama daur hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Nah, hewan apa sajakah yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis? Berikut ini akan ibu sajikan hewan-hewan yang mengalami metamorfosis. Sebelum akan ada pengelompokan hewan berdasarkan metamorfosisnya, metamorfosis itu terbagi 3. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Yang ketiga, yang tidak sama sekali mengalami metamorfosis. Nah, kita masuk dulu ya ke dalam metamorfosis sempurna. Hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu nyamuk, kupu-kupu, dan katak. Sedangkan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu belalang, capung, kecoa. Yang tidak sama sekali mengalami metamorfosis yaitu ikan, kelinci, dan ayam. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah proses perkembangan hewan dengan perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahapannya. Dengan demikian, hewan yang baru dilahirkan memiliki bentuk yang sangat berbeda dengan induknya. Nah, berikut akan ditampilkan daur hidup metamorfosis sempurna. Yang mana ini bisa anak-anak ibu perhatikan pada bagian ini ada daur hidup nyamuk. Nyamuk berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air yang menggenang. Dalam sekali bertelur, nyamuk dapat menghasilkan 300 sampai 400 telur. Telur nyamuk menetas menjadi larva atau jentik. Selama menjadi larva, nyamuk berganti kulit selama 4 kali. Selanjutnya, larva berubah menjadi pupa. Pada fase ini, nyamuk akan beristirahat sebelum ia berubah menjadi nyamuk dewasa. Selama fase pupa, nyamuk tidak membutuhkan makan atau minum. Setelah organ tubuh nyamuk terbentuk sempurna, nyamuk keluar dari pupa. Nyamuk memerlukan waktu sekitar 3-10 hari untuk menyelesaikan daur hidupnya, mulai telur sampai dewasa. Oh iya, nyamuk dapat merugikan manusia loh, karena dapat menularkan berbagai macam penyakit, seperti penyakit demam berdarah dan malaria. Jadi, hati-hati ya terhadap gigitan nyamuk. Daur hidup katak. Katak melalui fase hidup yang unik dan melalui 3 tahap, yakni telur, berudu, dan katak dewasa. Katak meletakkan telurnya di air. Telur katak diselimuti dengan lendir sehingga tanpa menyatu antara telur satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, telur katak akan menetas menjadi berudu atau kecebong. Selama fase berudu, katak hidup di dalam air. Bentuk berudu menyerupai ikan. Setelah beberapa minggu, akan tumbuh kaki belakang pada berudu dan disusul dengan kaki depannya. Selanjutnya,
seekor berudu akan semakin memendek dan menghilang dengan sendirinya. Berudu pun berubah menjadi kata dewasa dan dapat hidup di darat. Daur hidup kupu-kupu. Kamu tentu pernah melihat kupu-kupu bukan? Daur hidup kupu-kupu diawali pada fase telur. Kupu-kupu meletakkan telur-telurnya pada permukaan daun. Selanjutnya, telur menetas menjadi larva berupa ulat. Ulat-ulat akan memakan daunnya yang ia tempati. Setelah merasa cukup, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong. Kepompong merupakan fase istirahat, yang mana kepompong tersebut tidak bergerak dan hanya melekat pada batang pohon. Selama berada di dalam kepompong, ulat mengalami pertumbuhan dan perkembangan hingga siap menjadi kupu-kupu dewasa. Setelah pertumbuhan dan perkembangan sempurna, seekor kupu-kupu dewasa akan keluar dari pupanya dan terbang bebas. Kita lanjut ya ke dalam metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah perkembangan hewan yang mengalami 3 tahapan pertumbuhan, yakni telur, nimfa yang dikenal dengan hewan muda, dan dewasa. Bentuk hewan pada fase nimfa dan dewasa hampir serupa. Nah, berikut ini ada contoh daur hidup metamorfosis belalang. Pernahkah kamu melihat belalang di lingkungan sekitar? Belalang termasuk serangga. Tahukah kamu bagaimana daur hidup belalang? Nah, marilah kita amati bagan daur hidup belalang. Belalang berkembang biak dengan cara bertelur. Biasanya belalang meletakkan telurnya pada permukaan rumput secara berderet. Bentuk telurnya itu ujungnya lonjong dengan kedua ujungnya tampak tumpul. Telur akan menetas menjadi nimfa atau anak belalang. Nimfa yang baru saja menetas belum memiliki sayap. Ia akan berganti kulit dengan beberapa kali. Sayap nimfa akan tumbuh seiring dengan pertumbuhannya menuju dewasa. Setelah dewasa, belalang akan kawin dan kembali bertelur untuk menghasilkan keturunan selanjutnya. Begitu selanjutnya. Belalang mudah dijumpai di mana saja, misalnya pada halaman, lapangan, sawah, kebun, atau hutan. Belalang termasuk herbivora atau pemakan tumbuhan. Saat populasi belalang tinggi, ia dapat menjadi hama pada tanaman. Akibatnya, tanaman menjadi rusak dan tidak dapat tumbuh secara optimal. Bahkan, tidak jarang belalang merusak tanaman petani sehingga petani gagal panen. Next, ada hewan tanpa metamorfosis. Hewan tanpa metamorfosis ini memiliki bentuk yang serupa dengan induknya. Hewan-hewan tersebut tidak mengalami bentuk perubahan bentuk sama sekali selama proses perkembangannya. Berikut akan ditampilkan daur hidup hewan yang tanpa metamorfosis. Yang pertama yaitu daur hidup ayam. Ayam merupakan hewan yang mudah kita temui. Daging dan telurnya mengandung protein yang bermanfaat bagi kesehatan. Tahukah kamu bagaimana daur hidup ayam? Tahapan daur hidup ayam dimulai dari sebuah telur yang menetas. Anak ayam lalu tumbuh dan berkembang menjadi ayam dewasa. Ayam dewasa kemudian mencari pasangan dan menghasilkan anak ayam kembali. Sebelum menetas, induk ayam atau ayam betina akan mengerami semua telurnya selama kurang lebih dari 21 hari. Ingat ya nak, selama 21 hari telur ayam dierami. Hal ini membuat embrio di dalam telur dapat tumbuh dan berkembang dengan sempurna. Setelah anak ayam menetas, induk ayam akan menjaga dan mengajarinya cara untuk mencari makan dan minum. Anak ayam memiliki bentuk tubuh yang sama dengan induknya. Bulunya berwarna kuning dan sangat halus. Setelah beberapa minggu, anak ayam tumbuh sempurna dan siap hidup mandiri. Ketika anak ayam berusia 6 minggu, anak ayam telah menjadi ayam dewasa. Pada saat itu, bulu ayam dewasa akan menggantikan bulu halusnya. Daur hidup ikan.
Refleksi pembelajaran kita hari ini. Amatilah hewan-hewan yang kamu jumpai di lingkungan sekitarmu. Lalu tuliskan paling sedikit 20 hewan yang kamu jumpai. Kemudian kelompokkanlah hewan-hewan tersebut berdasarkan daur hidupnya, yaitu mengalami metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, atau tidak sama sekali mengalami metamorfosis. Tuliskan hasilnya di kertas double folio punya kamu. Terima kasih.